Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Let me introduce myself. My name's Dwi Mutmainah. I from Big 4 2017 and then my ID number is 1722035. Now I would like to explain about rekrutmen sumber daya manusia. So, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan tersebut. Nah, tujuan rekrutmen sumber daya manusia yang pertama adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dalam program seleksi dan pelatihan. Yang kelima adalah memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerjaan yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat untuk mengisi jabatan untuk menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi intern. Cara ini baik untuk mengisi kekosongan eksekutif tingkat bawah guna menghindari penempatan yang bersifat subjektif. Keuntungan dari rekrutmen eksternal yang pertama adalah bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan. Yang kedua, bisa membawakan ide dan teknik baru. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kelemahan rekrutmen eksternal yang pertama, dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. Yang kedua adalah menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Yang ketiga adalah memerlukan biaya pengiklanan pada media pengujian dan interview. Oke, materi yang selanjutnya adalah seleksi sumber daya manusia. Definisi dari seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Proses seleksi terdapat empat komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Kualitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang selanjutnya standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang terakhir ada kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi, yaitu dibagi lagi. Yang pertama adalah keahlian, yang kedua pengalaman, yang ketiga umur, yang keempat jenis kelamin, yang kelima pendidikan, yang keenam keadaan fisik, yang ketujuh tampang, yang kedelapan bakat, yang kesembilan temperamen, yang kesepuluh karakter, yang kesebelas kerjasama, selanjutnya kejujuran, kedisiplinan, dan yang terakhir inisiatif dan kreatif. Serangkaian alat-alat seleksi yaitu pendekatan seleksi. Jenis seleksi yang pertama ada seleksi administratif, yang kedua seleksi tertulis, dan yang ketiga adalah seleksi tidak tertulis. Yang selanjutnya adalah seleksi harus berasaskan efisiensi, yang mana itu adalah uang, waktu, dan tenaga.
dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatannya yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah kendala. Tolak ukur atau kendala yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi yang tadi secara objektif. Misalkan contohnya adalah kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Penyeleksian yaitu kesulitan mendapat penyeleksi yang tepat, jujur, objektif penilaiannya. Penyeleksian sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya, bahkan pengaruh dari efek sulit sekali untuk dihindari. Pelamar yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar yang sebelumnya. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif selalu disembunyikan oleh pelamar. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawannya juga. Nah, cukup sekian materi dari rekrutmen sumber daya manusia dan juga seleksi sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.